Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayurs, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan kalian dan usahanya dilancarkan, kawan-kawan. Oke, teman-teman, di video kali ini saya bakalan kita di sini sharing lagi dan mungkin teman-teman juga pernah dapat masalah yang sama atau trouble yang sama. Nah, di sini kawan kita mengalami masalah dan banyak sekali. Ini saya ambil dari Facebook. Saya bacakan saja. Mohon dibantu para master dan suhu-suhu hasil fotokopi IR6000 kok kayak gitu. Terima kasih sebelumnya. Dan mungkin gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini salah satu sampel atau contoh hasilnya yang bermasalah. Kalian lihat yang di bawah tulisan ijazah itu bergaris-garis kayak luntur, kemudian seperti lembab-lembab gitu ya. Nah, ke bagian bawah lagi itu ya teman-teman perhatikan lah. Ketika teman-teman mengalami masalah seperti ini, dan mungkin nanti kita bakalan baca sama-sama, kita baca bareng-bareng komentar yang ada di bawahnya. Frame ijazah kok bisa bergeser begitu? Elektronik zong itu bosku bukan kasus mekanik. Nah, ini bukan kasus mekaniknya ya, menurut kawan kita yang satu. Kemudian ada Ahmad di situ. Maksudnya kan? Nah, jadi orang pemilik mesinnya itu bertanya lagi ya. Kalau apa ini? Cas, nah ini. Kalau cas mekanik, insya Allah bukan. Perhatikan itu hasil cetakannya. Jadi teman-teman lihat coba cetakannya katanya. Kok itu pas lurus bagian foto dia geser tercetaknya. Ya, kalau teman-teman juga perhatikan memang di gambar itu kan itu miring ya. Nah, terus ada Ahmad lagi kadang menurut yang punya. Jadi yang punya ini sebetulnya si bos Ahmad ini. Kadang ya bagus kan. Nah, terus lagi ya orang ada yang masalah. Ya, orang ada yang masalah. Maksudnya. Orang tahu juga, Bro. Betul. Jadi Sugeng Rianto itu mengatakan betul. Betul mengatakan bahwa si gambar ijazahnya itu miring ya. Itu miring. Kemudian drum lembab. Drum lembab, bos. Itu nah yang kena. Jadi dari Sugeng Rianto itu mengatakan bahwa dengan melihat hasil di gambar itu, dia mengira itu memprediksikan bagian drumnya yang lembab. Kemudian ada lagi, malah ada yang bertanya sama seperti punyanya, sama punyaku, dia bilang. Nah, ada Ahmad lagi, terus ngatasinya gimana kan? Jadi berlanjut terus ini, nggak ada penyelesaian. Ya maklum namanya komentar-komentar di komentar-komentarnya itu tidak ada salahnya ketika teman-teman itu memeriksa gitu ya. Satu, mungkin nanti kita simpulkan, kalau dari saya kita simpulkan, mungkin juga ada pendapat dari teman-teman sendiri yang pernah mengalami hal yang sama ya. Kemudian di sini ada lagi, enggak tahu juga nih, sudah diservis tapi bertahan seminggu. Muncul lagi padahal sudah ganti alat yang kalah. Nah, di sini nggak disebutkan alat-alat yang kalahnya. Malah ada yang bertanya di situ, kalau boleh tahu sudah diganti alat apanya ya, kan? Nah, ini. Nah, ini orangnya nggak nyebutkan. Menurut beliau, menurut yang punya, ini mesin sudah diservis 1 minggu yang lalu, bahkan sudah diganti beberapa komponennya atau alatnya. Dan ternyata setelah 1 minggu, itu kembali lagi masalahnya. Nah, di sini lagi ada Misna Malik. Itu mungkin melanjutkan yang dari Ahmad ini ya.
Pemanasnya dan drumnya sudah dibersihkan, cuman tetap muncul kalau fotokopi 10 lembar, kadang 2 lembar yang rusak. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Arif Muhammad, drumnya bisa aja ada kebocoran. Hasil seperti itu terjadinya kadang-kadang aja, nggak selalu suhu. Ya kan, coba dicek aja dulu, nggak jauh. Dari situ bisa juga tutup tinta kurang rapat. Nah, kita nggak tahu ini tutup tinta yang mana ini. Colornya full kan, Om. Full paling terang. Maksudnya yang tambah ketajamannya itu ya. Yang di layar mesin itu ada posisi sebelah kanan itu dia mintanya dikasih full. Dia mau lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ada lagi komentar itu yang perlu dicek. Nah, ini yang perlu dicek buat setelah pemanas. Baut setelah pemanas mungkin lower uppernya kurang press. Kurang ngepres, maksudnya tekanannya itu kurang ngepres ya. Kurang setelan kencang menurut si Into ini. Developing corona atas bawah. Ada lagi banyak sekali nih kawan, saya bacakan aja lagi. Sepertinya hasil luntur, cek unit pemanas dulu, cek busingnya bang. Kasus yang rumit lama-kelamaan tambah banyak, sepertinya para suhu lagi sembunyi semua. Itu ada kemungkinan 3 masalah, CCD, elemen drum, terakhir SSR, nggak ada urusan. Nah ini bang, sudah clear belum? Ada berapa mesin di situ? Ribet amat. Poles dulu drumnya, kalau bisa besok begitu lagi pemanas drumnya dicek. Coba dirabat drumnya, dingin apa panas. Kalau dingin yo elemen drumnya diservis bro. Yang jelas cek kantong dulu dah, lalu panggil teknisi. Aduh, itu kertas dijemur dulu atau tiap malam masukkan tong berlistrik. Ada kaca yang basah atau tali halogen, ada masalah. Saya juga nggak tahu ini bang, tali halogen yang dia maksud ini ya. Cek pemanas dulu, terus cek CCD laser, terakhir HVT. Timing belnya tuh dan gearnya, kita nggak tahu juga ini bang. Nah, dari sekian banyaknya komentar, kalau dari saya melihat di gambar itu sebetulnya, ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan ya. Yang sering saya jumpai, ketika teman-teman perhatikan gambar ini, kalau dari saya memprediksikan, itu yang bermasalah sebetulnya yang perlu dicek adalah bagian atau wilayah-wilayah drum. Wilayah drum ya. Nah, apa yang mati di situ? Bisa saja si cleaning blade-nya itu tidak maksimal ya. Tidak ngepres gitu. Tidak maksimal caranya membersihkan limbah tinta yang ada di drum itu ya. Kalau dilihat gambar sekilas kawan ya. Nah, kalau soal miring ini tentunya teman-teman pengecekannya di bagian pemanas ya. Karena di sini di gambar ini sedikit miring ya. Sedikit miring. Nah, tentunya teman-teman perlu pengecekan di bagian pemanas. Nah, kalau di pemanasnya sudah normal, tentunya teman-teman harus mengecek di bagian regis. Karena sebelum dapat masuk ke upper lower itu di pemanas dulu, di karet regis dulu. Nah, caranya mengetahui bagaimana posisinya miring atau tidak pada saat di karet regisnya. Pada saat kalian motokopi, kalian lihat. Jadi pada saat dia sudah di tengah-tengah atau masih posisinya sedikit ada di karet regis, kalian buka pintu. Kalian gagalkan itu, kemudian kalian buka. Lalu kemudian kalian lihat posisi miringnya seperti apa. Kalau dia posisi miringnya di bagian regis ya kalian tinggal kasih naik sedikit. Kalian agak cungkil lah bagian sampingnya itu, bagian tempat kertas pada saat mau masuk ke karet regis. Nah, kalian kasih longgar. Di situ karena ada setelan di kancingan antara depan dan belakangnya itu untuk apalah gitu ya. Ya, tempat jalur masuknya pertama itu loh. Si kertas. Nah, itu yang perlu dicek
Nah, begitupun sebaliknya, ketika teman-teman sudah mengeceknya di karet regisnya normal, lurus, ya. Nah, tentunya kalian mengecek yang kedua, yaitu di bagian pemanas. Mungkin ngepresnya itu tidak rata, nekan sebelah, otomatis miring posisinya pada saat keluar. Oke, saya rasa cukup seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan kalau kalian juga punya pengalaman lain yang pernah dapat masalah seperti itu, boleh komen di bawah lah. Kita saling sharing, tidak ada di sini saya tidak menggurui sama sekali. Kita sharing, berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang dapat masalah tentunya bisa sampai ke mereka sehingga mereka bisa mungkin bisa mengatasinya sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat rekan-rekan share ke teman-teman yang lain. Bantu share dan jangan lupa subrek-nya Bang. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.